Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God Pensiun Kang Wo ya guys ya. Tapi sebelum kita memulainya lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, jiwa Kang Wo akhirnya menginjakan kaki di Abyss, sebuah ranah terlarang yang bahkan gak mampu dia jangkau saat dia masih menjadi penguasa neraka dulu. Namun di balik kegelapan tersebut, dia justru terpaku di hadapan sesosok entitas raksasa bermata merah yang memancarkan tekanan dewa. Selagi berhadapan dengan sosok dewa yang bahkan gak mampu Kang Wo lawan di puncak kekuatannya sebelum dia disegel oleh sistem Gaia, tiba-tiba mata besar itu pun bilang, "Tapi waktu yang diramalkan belum tiba. Apa maksudmu? Gak, siapa kau sebenarnya? Dan kenapa kau ada di dalam diriku?" tanya Kang Wo keheranan. Si mata itu pun ngejawab, "Aku adalah sumber dan akar dari seluruh demonic energi. Leluhur para demon, pencipta 9 neraka. Singkatnya kau boleh memanggilku Demon God." Mendengarkan itu, Kang Wo yang kebingungan pun bilang dalam hati, "Tentu, aku juga sedang berusaha menjadi seorang Demon God, tapi aku bahkan belum memenuhi setengah dari syaratnya. Jadi kenapa tiba-tiba muncul seorang Demon God? Akar ataupun sumber, terserahlah, tapi kau belum menjelaskan kenapa kau ada di dalam diriku. Gak mungkin aku bisa tahu tentang kau. Aku memang pernah memakan banyak hal, dan aku gak pernah ingat kalau aku pernah memakan seorang dewa," kata Kang Wo kepada si mata besar itu. Spontan si Demon God itu tertawa dan dia bilang, "Tentu aja kau gak akan ingat. Aku udah ada di dalam dirimu sejak sebelum kau jatuh ke neraka." "Omong kosong macam apa itu? Sebelum neraka aku hanya..." Belum sempat Kang Wo menyelesaikan ucapannya itu, Demon God itu langsung menyanggah dan dia bilang, "Kau pikir kau itu manusia normal? Kau itu bukan siapa-siapa. Kau pikir kau itu bukan siapa-siapa. Authority of Predation. Kemampuan itu sangat cocok bagi seseorang yang terobsesi untuk melahap segalanya. Apa kau benar-benar percaya seorang manusia biasa bisa menguasai sebuah authority atau bebas menggunakan kekuatan dari sekian banyak demon yang udah kau telan? Apa gak pernah terlintas di benakmu betapa anehnya kau bisa mempertahankan kesadaran manusiamu itu?" Ucapan itu terasa makin membingungkan bagi Kang Wo. Selama ini dia memang gak pernah mempertanyakan, karena skill itu langsung dia punya sejak dia jatuh ke neraka dulu. "Kupikir itu semacam bonus pemula karena neraka itu berbahaya. Jadi ambillah satu skill ini." Aku kira seperti itu. Hadiah sistem ataupun semacamnya. Begitulah batin Kang Wo sambil mengaktifkan skill tersebut. Tiba-tiba Demon God itu pun bilang, "Hei manusia, apa kau ingat wajah ibumu? Orang yang melahirkanmu. Biar ku perjelas, apa kau benar-benar percaya kalau kau punya seorang ibu? Gak ada kehidupan yang lahir begitu saja. Semua kehidupan punya asal-usul. Bahkan demon pun lahir dari benih demonic energi. Tapi apa kau gak pernah bertanya, kenapa kau gak punya orang tua? Kenapa kau berbeda dari anak-anak yang lain?" Jawabannya sederhana. Sejak awal kau memang berbeda. Kau gak pernah menjadi manusia biasa sedari awal. Kau pasti juga merasakan itu, bukan? Saat orang lain jatuh cinta, membangun persahabatan, hingga hari kau jatuh ke neraka, kau gak pernah menjalin satupun hubungan yang bermakna. Sampai di titik ini, kau harusnya udah menyadarinya betapa gak normalnya dirimu itu. Kau adalah... Sebelum entitas bermata besar itu yang kini mewujudkan dirinya sebagai iblis kecil di belakang Kang Wo sempat menyelesaikan ucapannya, seketika Kang Wo pun tertawa dan dia bilang, "Udah hidup ribuan abad tapi masih aja ketemu dengan orang yang berbicara omong kosong seperti ini. Tutup mulutmu bajingan. Apa urusanmu aku gak punya orang tua ataupun ibu brengsek?" kata Kang Wo yang membuat demon anak kecil itu tersentak kaget. Kang Wo yang malas mendengarkan omong kosong itu segera mengibaskan tangannya untuk menghapuskan wujud asap demon bocah itu, sembari bilang kalau itu cuma salah satu trik klasik fiksi belaka.
Membangun latar belakang untuk ungkapan besarkah? Biar ku tebak, nanti kau muncul dan bilang, hahaha, semua ini bagian dari rencanaku. Serahkan tubuhmu. Salah nggak? Salah nggak? Kok diam? Aku udah tahu sejak kau dengan memulai asal-usul rahasiamu itu. Tebak Kangwu, supaya si mata besar itu nggak punya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut lagi. Sesudahnya, Kangwu pun mengacungkan jari tengahnya sembari bilang, kau benar-benar busuk sampai ke akarnya. Kau keluar setelah sembunyi ribuan tahun, bertingkah dramatis seolah ini semua adalah milikmu. Fuck lah, tubuh ini tetap murni selama 10.000 tahun dan kau pikir bisa mengklaimnya begitu saja. Kau bajingan kurang ajar, teriak si Demon God yang kemudian menembakkan panah aura demonik dengan begitu banyak ke arah Kangwu. Panah itu menusuk Kangwu secara beruntun dan dengan ganasnya juga, sampai menciptakan ledakan yang bersinar dengan terang. Tapi meski terluka parah sampai muntah-muntah segala, seketika Kangwu malah tersenyum dan dia bilang dalam hati, oke, semuanya sekarang udah jelas. Hei dewa atau apalah, kau paham situasimu sendiri? Tanya Kangwu yang membuat si mata besar itu keheranan. Kangwu pun ngelanjutin, aku gak tahu siapa kau, atau apa rencanamu ini, atau bagaimana kau akan melaksanakannya. Tapi aku tahu satu hal, meski kau kuat, kau gak akan bisa membunuhku di sini, karena kau butuh aku. Benar bukan? Spontan ucapan itu membuat si Demon God ini lagi-lagi terdiam di sana. Sambil menghancurkan panah aura yang menusuknya, Kangwu pun bilang lagi, katamu kau udah ada di dalam diriku sejak awal. Jangan bercanda. Jadi itu rencanamu agar aku jatuh ke neraka dan memberikanku authority of predation. Mana mungkin kau akan melakukannya tanpa alasan ataupun tanpa tujuan apapun, bukan? Seiring semua aura panah hancur terlepas semuanya, Kangwu turun mendekati si mata besar itu dan dia bilang lagi, tujuanmu itu sangat jelas bro. Kau ingin keluar dari sini bukan? Aku gak tahu kenapa kau terjebak, tapi untuk bisa keluar kau membutuhkanku. Kenapa kau gak takut? Apa kau gak tahu siapa aku ini? Teriak si Demon God yang kini murka. Kangwu pun merespon, mau kau itu adalah Demon God atau apalah, kau gak akan pernah bisa memanfaatkanku. Dalam benaknya, Kangwu menilai kalau si mata besar ini udah berada di dalam dirinya selama 10.000 tahun. Bahkan dia udah ngeliat gimana nasib semua demon yang mencoba menjadikan Kangwu sebagai sandera ataupun alat. Semuanya Kangwu lahap tanpa ampun dengan skill authority of predation miliknya. Sambil mengaktifkan skill yang sama juga dalam skala yang besar, Kangwu pun bilang dengan wajah yang tersenyum licik, kirim aku kembali atau kita akan mati bersama-sama di sini. Sekejap kemudian, Kangwu pun siuman di sebuah kamar, di mana Lilith dalam wujud manusia udah menemaninya sepanjang waktu. Berhubung masih mengalami efek samping dari pembukaan gate, sekujur tubuh Kangwu sakit-sakitan semuanya. Dan kebetulan Kangwu udah gak sadarkan diri selama 7 hari penuh. Untungnya ada Cheon Mujin juga yang menyiapkan ruang pribadi bagi Kangwu di cabang Guardian wilayah Cina. Sesudahnya, Lilith pun ngelapor kalau ada 769 korban di pihak Guardian, sedangkan Balak menderita luka berat saat menekan demonik energi yang mengamuk di dalam tangan kosong. Untungnya dia pulih lebih cepat dan sekarang udah kembali berlatih. Untuk Kim Si-hon sendiri, aku mengevakuasinya di tengah pertempuran supaya dia nggak mati di sana. Tapi saat ini pun dia masih belum sadarkan diri. Cederanya adalah yang terparah di antara semua kenalanmu, kata Lilith menjelaskan situasinya. Nggak lupa Lilith juga ngelaporkan kalau pasukan Lucifer kelihatannya bertempur melawan kultus demon. Lilith jadi tahu hal itu karena saat Balak menyerang, wanita bernama Yuria menghubungi cabang lain untuk meminta bantuan. Usai menyadap komunikasi Yuria, di sana Lilith tahu kalau pasukan Lucifer menyerang cabang-cabang lain dari kultus demonik. Aku juga sempat melacak log komunikasi dan menemukan lokasi sekitar 5 cabang. Salah satunya tampak cabang besar seperti Tibet dan ribuan orang berkumpul, kata Lilith, yang kemudian membuat Kangwu senang dan juga membelainya. Saat Lilith bertanya apa langkah selanjutnya, Kangwu pun ngejawab, hubungi pasukan Lucifer, berikan informasi yang kita peroleh tentang cabang kultus demon ini. Dengan senang hati Lilith bersedia melakukannya, tapi sebelum itu ya MC kita kena bully dulu dengan tentakel licin milik si Lilith itu.
Keesokan paginya, Kang Wu pun terbangun dengan cap merah di sekujur tubuhnya akibat bekas dari tentakel milik Lilith. Jujur, Kang Wu gak suka menggunakan teknik gate opening karena efek sampingnya kerasa sampai berhari-hari. Belum lagi gate opening membuatnya bertemu dengan bajingan aneh seperti sebelumnya, semacam dewa anonim yang berkeliaran di dalam Abyss. Andai aja waktu itu Kang Wu gagal bernegosiasi, dia pasti masih terperangkap di bawah Abyss sana. Untungnya gate opening membuat Kang Wu berhasil melahap Mammon. Karena itu dia pun mau mengecek manfaat apa yang dia dapatkan dari melahap Mammon sebelumnya. Begitu Kang Wu setuju untuk membaca pesan dari sistem yang belum dibuka, berbagai notifikasi pun bermunculan. Di sana dikatakan, Anda telah melahap Mammon, Archduke of Greed, Thread Soul Devour, dan Archduke Slayer telah diaktifkan. Kini Anda dapat menggunakan Authority of Flame milik Mammon. Setahu Kang Wu, authority yang Mammon punya cukup kuat untuk membuat dia menepati jajaran Archduke teratas. Dengan begitu, Kang Wu yakin harusnya berurusan dengan Lucifer akan menjadi lebih mudah berkat adanya skill flame-nya si Mammon ini. Notif berikutnya juga mengatakan syarat kedua Demonic Spirit udah terpenuhi sebagian. Tinggal satu jiwa Archduke lagi. Karena syarat Demonic Spirit telah terpenuhi sebagian, stat maksimal Demonic Energy telah meningkat. Demonic Energy stat telah bertambah sebanyak 5. Demonic Energy stat telah mencapai angka 135 dan jalur yang terhubung pada bagian terdalam 10,000 Hell telah selesai sebanyak 82,3%. Ngelihat itu, Kang Wu pun kaget dan dia bilang dalam hati, Demonic Energy 135 dan jalurnya hampir selesai. Bisa dibilang seluruh kekuatanku yang tersegel udah pulih sekarang, bukan? Dulu aja aku nggak bisa memanfaatkan sepenuhnya Deep Side of Demonic Energy, tapi masih bisa naik menjadi Demon King yang menguasai 9 Skies of Hell. Kalau sekarang aku bisa menggunakan 100% Deep Side Demonic Energy, aku akan bisa mencapai ranah yang lebih tinggi dari diriku di masa lalu. Bagus juga. Di kondisiku yang sekarang, aku memang belum cukup kuat untuk melawan Baal yang merupakan Archduke terkuat. Tapi Lucifer dan Satan, aku udah pasti bisa melampaui mereka berdua. Itu pun dengan asumsi kalau kekuatan mereka itu sama seperti dulu sih. Usai memeriksa stat, Kang Wu pun menelpon Lilith untuk menanyakan di mana dia menyimpan Hell Equipment milik Mammon yang bernama Greed. Tapi Lilith malah langsung meminta maaf karena dia sama sekali nggak menemukan Hell Equipment itu di tempat Kang Wu melawan Mammon. Greed nggak ada di sana ya? Apa jangan-jangan aku udah memakannya bersama dengan Mammon? Nggak, seharusnya nggak mungkin. Sebroken apapun Authority of Predation, Hell Equipment seharusnya nggak bisa dilahap. Kalaupun secara kebetulan yang aneh aku ternyata memakannya, harusnya aku menerima peningkatan kekuatan yang sesuai. Tapi ini kan enggak. Selain itu, udah pasti nggak hancur juga. Melepaskan Hell Equipment dan menghancurkannya seutuhnya, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebenarnya kemana perginya item itu? Batin Kang Wu yang kebingungan di sana. Tiba-tiba Kang Wu pun tersentak karena cincin Key of Demonic Sea yang ada di tangannya terasa panas dan gak asing. Dia pun langsung membuka info equipment, di mana efek dari Indestructible dan Conversion masih sama seperti sebelumnya. Tapi di sana tertulis status tambahan equipment, yaitu Negation Pending, yang artinya sedang bersiap mencerna Hell Equipment Grid. Ditambah lagi ada status tambahan equipment yang kedua, yaitu Insufficient Demonic Energy Rank, yang artinya proses mencerna akan dimulai setelah mencapai Demonic Spirit. Ngelihat itu, Kang Wu yang penasaran dengan kata mencerna bilang dalam hati, iya juga ya, ini adalah senjata tipe growth. Kurasa aku jadi lupa saking seringnya menggunakan ini. Ya setidaknya aku gak perlu mencari grid lagi. Yang berarti kalau aku bisa mencerna grid, aku juga bisa menyerap Hell Equipment milik Archduke yang lain, bukan? Ini membuatku penasaran akan seperti apa jadinya kalau ku serap semuanya. Anjir, jadi sekuat apa Kang Wu nantinya ya? Berhubung urusan item grade udah kelar, maka Kang Wu pun pergi berkunjung ke ruangan di mana Sihon dirawat. Dan kebetulan rekan-rekannya yang lain juga udah berada di sana. Pastinya Seol Ah yang sangat khawatir dengan keadaan Kang Wu memberikan perhatian yang sangat Kang Wu idamkan. Setelahnya Kang Wu pun nanya gimana kondisi Sihon. Gaya yang duduk di samping ranjang Sihon ngejawab, kami udah merawatnya sepanjang waktu, tapi dia masih belum siuman sampai dengan sekarang.
Mendengarkan itu, Kanggo yang mendekati tubuh Sihon pun bilang dalam hati, kondisinya cukup serius. Dengan Authority of Regeneration yang lama, pasti hanya bisa menyembuhkan luka luar saja. Tapi dengan demonic energi di angka 135, batin Kanggo kemudian memasukkan semacam cairan tubuhnya ke dalam mulut Sihon. Seiring Authority of Regeneration diaktifkan melalui cairan tersebut, seketika pancaran aura mengalir deras ke semua penjuru. Dan tiba-tiba kedua tangan Sihon yang sebelumnya terputus tumbuh kembali secara sempurna. Gak cuma itu, bahkan Sihon langsung siuman saat ini. Semuanya langsung tersenyum ngeliat Sihon bisa langsung duduk. Apalagi dia bilang gak merasakan sakit apapun sama sekali. Saat Sihon panik menanyakan tentang Mamon, Kanggo langsung menepuk dada Sihon sembari ngejawab, Mamon udah mati, semuanya berkatmu, Sihon. Dalam benaknya, Kanggo tahu persis kalau Sihon gak mengulurkan waktu di kala itu, mereka pasti gak akan mampu menghindari kemungkinan terburuk. Dasar hebat juga kau bajingan kecil. Semua investasi itu membuahkan hasil. Tentu aja akan lebih bagus lagi kalau kekuatanmu bangkit dan menjadi agak lebih kuat. Tapi ya, kurasa aku kebanyakan maunya juga sih, kata Kanggo dalam hatinya. Lalu Kanggo juga ngelanjutin dalam hatinya dan dia bilang, seberbakar apapun dia, awakening gak akan terjadi semudah itu. Namun tiba-tiba Sihon tersentak dan dia bilang, hah? Kakak, aku nggak bisa merasakan tanganku. Spontan semua orang di ruangan itu kaget mendengarkan ucapan Sihon. Kanggo yang ikutan kaget dan panik pun bilang dalam hati, bentar dulu, seorang pahlawan kehilangan kekuatan setelah pertempuran musuh yang kuat. Entah kenapa situasi ini terasa nggak asing. Jangan-jangan ini dimana Flag Awakening mulai muncul. Seriusan. Sihon yang panik dengan kelemahan tangannya segera masuk ke ruang latihan untuk berlatih pedang. Tapi sayang, baru aja memegang sebentar, pedangnya langsung terlepas dari tangannya begitu saja. Berkali-kali Sihon memaki kelemahan tangannya sendiri. Dan setiap kali dia nyaris down, suara Kanggo yang sengaja diubah nadanya bersuara di dalam kepala Sihon memintanya untuk menjadi lebih kuat. Karena itu, Sihon terus berusaha susah payah untuk mendapatkan kembali kekuatan lengannya. Dan itu disaksikan langsung oleh Gaia dan juga Kanggo di luar tempat latihan. Mendengarkan Gaia sangat mengkhawatirkan Sihon, apalagi Sihon juga udah beberapa hari masuk ke tempat latihan tanpa ada progres yang berarti. Kanggo pun bilang, kita harus menunggu. Kalau bukan kita yang percaya kepadanya, siapa lagi? Simpati yang gak berarti cuma akan membuat Sihon semakin tersiksa. Sekarang ini kita cuma bisa menunggu. Aku yakin Sihon pasti bisa mengatasi kelemahannya itu, kata Kanggo sambil tersenyum yang membuat Gaia merasa terharu. Dalam benaknya, Kanggo tahu persis kalau Sihon adalah orang yang gak pernah menyerah. Dia gak pernah menyerah melawan Satan, Halpras, bahkan Mamon sekalipun. Ketika peluangnya sangat kecil dan nyawanya terancam, Sihon gak pernah melarikan diri. Sebenarnya Sihon itu tetap merasakan rasa takut kok, tapi kemauannya yang luar biasa membuat kematian terasa seperti hal sepele baginya. Dalam hatinya Kanggo bilang, pertemuan pertama kami juga nggak begitu menyenangkan sih. Aku aja sampai mengeluh soal dia yang seperti protagonis webtoon jadi-jadian, yang tumbuh lebih kuat tanpa tahu penderitaan. Tapi setelah mengenalnya lebih lagi, pemikiranku mulai berubah. Belakangan ini dia terasa seperti seorang adik bagiku. Kim Sihon pasti bisa, dan dia akan menjadi lebih kuat lagi setelah ini. Meskipun begitu, cuma karena aku percaya mentalnya nggak akan hancur, bukan berarti aku perlu diam begitu saja. Aku harus mengotori tanganku, tapi belum waktunya, batin Kanggo yang kemudian pamit dari Gaia dengan alasan ingin mencoba kekuatan barunya. Kanggo yang berharap pada beberapa waktu kemudian saat Sihon menjadi semakin putus asa, saat mentalnya hancur dan gak mampu melawan lagi, saat dia berjuang keras sementara tubuhnya juga mulai hancur, itulah saat aku akan bergerak. Batin Kanggo yang sambil tersenyum licik saat meninggalkan markas Gaia. Gak berselang lama terlihat Kanggo menyelesaikan latihannya bersama dengan Balak di suatu tebing jurang. Meski Balak memujinya, Kanggo merasa ada yang aneh. Dia gak menyangka authority milik Mamon ternyata sulit dia gunakan. Balak kemudian bilang dengan jujur kalau demonic energi yang Kanggo gunakan udah menjadi padat, sama seperti sebelumnya. Tapi kekurangannya gak berani Balak sebutkan karena dia takut kepada Kanggo. Makanya Kanggo pun nanya pendapat Lilith yang menonton dari atas tebing. Setelah turun ke bawah, Lilith pun bilang, satu hal yang jelas,
Kamu terasa lebih lemah dari biasanya, Demon King. Bahkan caramu menangani Authority of Flame lebih canggung daripada Mamon sendiri. Kalau kau melawan Mamon di kondisi itu, kau udah pasti merasa sangat kesulitan, kata Lilith yang langsung diiyakan oleh Kangwu. Dalam hatinya, Kangwu pun bilang lagi, memang kalau dibandingkan dengan Mamon hasilnya cukup kasar sih. Tapi apa boleh buat, Mamon udah menggunakan authority itu selama puluhan ribu tahun. Untuk menghadapi Lucifer yang bahkan levelnya lebih tinggi dari Mamon, aku perlu mengendalikan Authority of Flame ini dengan lebih baik lagi saat pertempuran nanti. Jadi pada akhirnya tetap harus kucoba dan latih tanpa henti ya. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu dulunya, bagiku berlatih udah gak terasa bermakna lagi. Gak kusangka aku menjadi merasa nostalgia sekarang. Batin Kangwu yang kemudian kembali bersemangat dalam menjalankan latihan teknik authority-nya. Supaya latihan serentak dengan semua familiarnya berjalan lancar juga, Kangwu pun memberikan cairan darahnya kepada Balak agar fisiknya langsung sembuh dengan Authority of Regeneration. Pastinya Balak langsung menangis terharu mendapatkan perhatian seperti itu. Dia pun segera terbang ke arah Kangwu sembari bilang, "Demon King, wah, aku akan mengikutimu seumur hidupku." "Jangan dekat-dekat bodoh!" teriak Kangwu yang gak suka dirinya dipeluk-peluk oleh Balak. Namun tiba-tiba Kangwu pun teringat kalau dia ingin minta bantuan satu hal lagi pada familiarnya. 3 bulan pun berlalu, terlihat Shihon masih aja berada di ruangan latihan markas Guardian untuk melatih kembali kekuatan tangannya. Meski berlatih tanpa henti selama 3 bulan sekalipun, bahkan waktu tidur sampai dia lewatkan cuma untuk menggunakan pedang lagi, nyatanya belum ada perubahan sedikit pun. Shihon yang menangis ngeliat dirinya menjatuhkan pedang dalam jumlah yang tak terhitung bilang dalam hati, Sial, aku masih belum bisa menggunakan pedang. Padahal untuk pertama kalinya aku diakui. Untuk pertama kalinya aku bisa berguna. Kali ini aku kira aku bisa mencapainya. Aku kira aku bisa menjadi seperti Kang Woo-hyung. Tapi punggung Kang Woo-hyung yang tadinya samar-samar terlihat kini semakin menjauh. Aku udah gak bisa lagi melihatnya, semuanya hanya kegelapan. Aku udah gak bisa lagi mengejarnya. Seketika Shihon meneriakkan suara kekesalannya itu yang menggema di ruangan latihan karena dia sangat kesal gak bisa melangkah maju. Saat nyaris putus asa itulah tiba-tiba Gaia masuk ke dalam ruangan latihan untuk mengajak Shihon keluar jalan-jalan sebentar. Dalam perjalanannya mereka menyusuri hutan. Gaia pun cerita kepada Shihon yang terlihat lelah kalau dirinya pernah merasakan apa yang Shihon rasakan saat ini. Gaia bilang, saat aku kehilangan mataku dan gak bisa berjalan lagi, aku pun pernah merasakan keputusasaan yang sangat mendalam. Seolah aku udah menjadi sampah yang gak berguna. Aku paham keputusasaan yang kau rasakan, Guardian Kim Shihon. Tapi tolong jangan benci dirimu sendiri, kata Gaia yang kemudian menyentuh tangan Shihon seakan memberikan jimat energi kepada tangannya yang lumpuh itu. Ngelihat itu hati Shihon pun terenyuh dan mulai meneteskan air mata haru. Tapi tiba-tiba dari belakang Shihon muncul energi misterius yang mengagetkan keduanya. Seketika semacam tentakel menghantam dada Shihon dari arah belakang yang membuat dia terhempas begitu kuat, bahkan dadanya sampai mengucurkan darah. Setelah tentakel itu menangkap Gaia yang ketakutan, monster yang jelas-jelas terlihat sebagai gabungan samaran antara Balak dan juga Lilith bilang dengan lantang, "Akhirnya ketemu juga. Namaku Yogg-Saron, pelayan setia Tuan Satan. Berlututlah di hadapanku, sang dewa kematian." Kau yang ngelihat itu dari kejauhan di atas pohon sangat puas pada acting dua familiarnya yang berada di hadapan Shihon. Ya emang Shihon aja yang gampang ketipu sih sebenarnya. Dalam hatinya Kangwu bilang, Balak sebagai musuh yang sangat kuat berdiri di hadapan sang protagonis, sementara undead yang dipanggil olehnya memperdalam rasa keputusasaan itu. Terlebih lagi kakak iparku berperan sebagai heroin yang dirasuki demon. Memilihnya memang keputusan yang tepat. Anjir, Gaia juga acting di sana ternyata ya guys ya. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya saat berada di apartemen, Kangwu meminta Gaia untuk pura-pura menjadi sandera demi kesembuhan Shihon. Mendengarkan Gaia gak tega menipu Shihon, waktu itu Kangwu pun bilang, "Kau tahu kondisi Shihon sekarang, bukan? Yang menjadi masalah bukanlah fisiknya, saraf di kedua lengannya udah pulih sejak lama. Kau juga udah pasti paham, alasan dia gak bisa menggenggam pedang adalah murni karena masalah mentalnya."
Itu sebabnya kami memerlukan bantuanmu, Gaia, agar Shion bisa mengatasi kelemahannya sendiri, kata Kang Wo waktu itu yang akhirnya disanggupi oleh Gaia. Saat ini Kang Wo yang duduk di atas dahan pohon merasa puas dengan adegan sang heroin ditangkap itu. Udah ditampilkan di depan Shion. Sewaktu Kang Wo berniat mau menyuruh Balak tutup mulut karena nggak jago bohong, tiba-tiba Kang Wo tersentak karena mendengar teriakan dari Gaia. Gaia bilang, Shion, selamatkan aku, lepaskan aku dasar demon hina. Apa yang mau kau lakukan kepadaku? Ngelihat itu, Kang Wo pun heran kenapa akting Gaia bisa sebagus itu, hingga Balak aja sampai kebingungan. Gaia pun ngelanjutin, tangan kotor yang penuh nafsu ini. Jangan-jangan kau mau melakukan hal cabul padaku dekat tentakel itu, ya kan? Seperti yang edisi 19 plus tanpa sensor itu. Spontan rasa kagum Kang Wo berubah menjadi rasa malu yang gak tertahankan. Aduh, jangan-jangan mata Gaia jadi buta gara-gara kebanyakan baca komik dewasa, katanya. Ngelihat wanita idamannya menderita, Shion pun mencoba menghunuskan pedangnya. Tapi lagi-lagi pedangnya terjatuh dari tangan begitu saja. Sontak Lilith yang menyamar di atas tubuh Balak pun tertawa ngelihat aksi sia-sia dari Shion. Dan dia pun menyuruh pasukan skeleton untuk menghabisi Shion. Di sini memang Lilith yang berbicara karena dia itu pinter, sedangkan Balak bego dan gak jago berbohong juga. Shion yang gak sadar kalau dia hampir gak bisa menggenggam pedang untuk melawan pasukan skeleton yang menggunakan pedang itu, dia pun memutuskan untuk menggunakan teknik Aether Dragon Footwork. Teknik kaki tingkat tinggi yang mampu menggerakkan tubuh Shion secepat kilat. Dan jika digunakan untuk serangan, monster biasa seperti pasukan skeleton ini mampu Shion kalahkan dengan mudah. Tapi sayangnya, kelemahan dari cara ini adalah menghabiskan lebih banyak mental stamina daripada swordmanship. Alhasil, baru mengalahkan beberapa pasukan skeleton aja udah membuat Shion berkucuran keringat serta kesulitan mengatur napas. Ngelihat itu, Lilith yang menyamar pun bilang, kelelahan setelah menghadapi musuh seperti itu nggak seperti yang kudengar dari Lord Satan, kata Lilith yang membuat Shion terkejut. Sehingga dia nggak sempat menghindari tentakel Lilith yang melukai bahu kanannya dengan cukup parah. Mendengar si monster bilang kalau dirinya adalah manusia yang bisa mencapai Archduke, Shion pun berlutut di tanah dan nanya, apa Satan mengirimkanmu ke sini? Kenapa dia mengirimkanmu kemari? Si monster ngejawab, Lord Satan punya ekspektasi tinggi kepadamu, tapi dia bilang kau masih kurang putus asa. Kenapa aku? Kenapa kau membebankan harapan terkutuk seperti itu kepadaku? Tanya Shion yang gak terima. Lilith yang menyamar pun merespon, itulah yang ingin kutanyakan. Kenapa dia tertarik kepada sampah sepertimu? Kau gak hanya membawa pedang itu untuk pamer aja, bukan? Angkat pedangmu manusia, buktikanlah dirimu. Sepertinya kau masih ragu untuk mengangkat pedang itu. Apa setelah kau melihat wanitamu mati tepat di hadapanmu akan membantumu mengangkat pedang itu? Kata Lilith yang kemudian mencengkram leher Gaia dengan tentakelnya. Ngelihat Gaia makin kesakitan dan sang monster terus memprovokasinya sebagai idiot dan gak mampu mengangkat pedang untuk melindungi wanitanya, Shion yang makin murka kini mengerahkan aura pekat di sekujur tubuhnya. Tanpa ragu Shion melesat menggunakan teknik footwork sebelumnya. Tapi sebelum dia sempat menendang si monster, tiba-tiba tangan Balak meninju wajahnya dengan keras sampai terpental dahsyat ke belakang. Setiap kali Shion bangkit dan mencoba menyerang tanpa pedang, setiap itu pula Lilith menghantamkan Shion dengan tentakelnya sehingga dia membentur tanah dengan keras berkali-kali sampai nggak mampu bangun lagi dari tanah. Gaia yang udah nggak tega ngelihat itu semua langsung menyuruh Shion untuk lari, tapi Lilith malah mencengkram lehernya lebih keras lagi sehingga Gaia pun langsung terkulai lemah. Pastinya mereka panik kalau Gaia mati. Sampai-sampai Kang Wo marah via alat komunikasi dan dia berteriak, "Woi goblok, ku bilang cekik dia sampai pingsan. Jangan buat dia mati, goblok. Saya akan menahan diri. Saya nggak mengira dia akan pingsan cuma karena itu," kata Balak yang merasa bersalah. Mendengar sang monster terus aja mengejeknya sebagai manusia biasa, meski tangannya gemetaran hebat, Shion yang terbaring lemah tetap berusaha meraih pedang yang tergeletak di sampingnya. Dalam hatinya Shion bilang, "Bergeraklah, ayolah, ku mohon bergerak sekali saja." Seketika rasa gak berdaya melanda pikiran dan hati Shion di saat itu. Dia gak menyangka dirinya yang sekarang adalah seorang swordman yang gak bisa menggenggam pedang sekalipun, gak bisa berbuat apapun.
Wanita yang menjadi sumpahnya untuk dilindungi dan membuatnya tersenyum sebelumnya kini malah berada di cengkraman demon. Meski begitu tetap aja Sihon merasa nggak mampu untuk berbuat apapun. Makanya dengan tekad yang membara hingga aura petir mulai menyelimuti tubuhnya, Sihon bergumam dengan lantang, "Ku mohon sekali saja, aku marah pada diriku karena nggak bisa melakukan apapun." Teriak Sihon yang akhirnya melepaskan seluruh amarahnya hingga aura petir tadi memancar dengan kuat ke seluruh penjuru. Aku gak berharap banyak, hanya sekali saja. Meski aku gak bisa memegang pedang lagi, hanya saat ini saja. Beri aku kekuatan untuk melindunginya. Batin Sihon yang kini bangkit dengan kekuatan baru, penuh dengan aura petir yang menyambar-nyambar sampai membuat monster familiar Kanggo benar-benar kaget. Sementara itu, beberapa saat sebelumnya, sewaktu Sihon masih terbaring lemah di tanah, Kanggo yang mengawasi di atas pohon bilang dalam hati, meski semua ini direncanakan dan dilaksanakan olehku, sulit rasanya melihatnya hancur seperti itu. Mungkin seharusnya aku menunggu sedikit lebih lama ya? Enggak, aku nggak bisa hanya menunggu. Sihon membutuhkan sebuah pemicu. Untuk bangkit dari keputusasaan itu, dia membutuhkan situasi yang lebih menyedihkan dari apapun. Semakin cepat dia tumbuh, semakin baik jadinya. Dengan invasi Lucifer ke bumi yang udah pasti, kekuatan Sihon yang telah bangkit akan menjadi sangat penting. Potensi pertumbuhan Kim Sihon bahkan melampaui Balak. Alasan pertamanya, dia punya Heavenly Bone. Menurut Cheon Mujin menyebutnya sebagai anugerah surga, bahkan hal yang berlebihan. Dia tumbuh dengan kecepatan yang gak masuk akal menurut standar manusia. Lalu yang kedua adalah trait. Traitnya memiliki rank Triple S atau SSS. Trait rank yang dia bangkitkan, rank yang gak pernah aku peroleh bahkan setelah mencapai Awakening ke-8. Bahkan Archduke Slayer yang mampu mengendalikan Archduke hanya sebatas rank SS. Jika Sihon sepenuhnya membuka trait rank Triple S tersebutnya itu, dia bisa melampaui Balak, mencapai level Archduke. Enggak, bahkan melampaui itu. Seiring Sihon melepaskan teriakan yang menggelegar, Kanggo pun tersentak bergumam dalam antusiasnya. "Ya, aku berhasil! Kau berhasil Sihon, itu dia, aku tahu itu. Situasi putus asa tanpa harapan dan gak tertolong lagi. Protagonis bangkit untuk mengatasinya. Benar, setelah kekuatan War God sepenuhnya bangkit." Namun tiba-tiba mata Kanggo malah terbuka dengan lebar saat Sihon teriak, "Aku gak membutuhkannya. Siapapun boleh, apapun boleh. Meski ini akan menjadi akhir bagiku. Aku butuh kekuatan. Jika itu bisa menyelamatkannya, aku mau menerima apapun itu." Kata Sihon yang terlihat energinya malah berubah jadi energi demonik yang sangat pekat. Ngelihat itu Kanggo pun panik dan dia bilang dalam hati, "Apa yang dia lakukan? Enggak Sihon, kenapa kau malah jatuh ke dalam corruption brengsek?" Batin Kanggo yang gak terima ngelihat Sihon malah berubah menjadi sesosok demon dengan tanduk dan juga satu sayap. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Karena komiknya udah mentok ya kawan-kawan. Kita akan ngelanjutin alur cerita kamu setelah update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur cerita paling jos hanya di channel Fokuser Anime. Nantikan judul-judul lainnya yang paling menarik dan stay terus di channel ini dan stay update.